Oke, halo teman-teman, jumpa lagi di channelku ya. Nah, gimana kabar kalian di awal Januari sampai akhir ini mau ke Februari? Market kemarin merah banget teman-teman. Khususnya di Bitcoin, semuanya lah terpengaruh. Nah, teman-teman, kali ini aku tapi tidak akan bahas tentang koin ya teman-teman. Kita akan sedikit belajar. Ini juga aku juga belajar teman-teman. Nah, ketika kita cari koin micin teman-teman, apa saja langkah-langkah yang awal teman-teman kita lakukan, khususnya untuk koin-koin yang fire launch, pre-sale ataupun kita dapat dari whitelist ya teman-teman. Nah, yang pertama-tama itu agar kita terhindar dari yang namanya scam, honeypot dan lain-lain teman-teman. Ini bukan cara utama tapi memang meminimalisirkan saja teman-teman. Kenapa? Karena memang kita harus tetap jaga-jaga ya teman-teman. Daripada kita langsung beli, mending kita berjaga-jaga di awal, sedia payung sebelum hujan teman-teman. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu kita harus, ketika kita dapat satu kontrak, alamat kontrak, kita pertama-tama harus cek melalui beberapa bantuan bot ya teman-teman. Contohnya ini teman-teman, Crypto Factor Bot. Nah, ini cara melakukannya seperti ini. Kita tempelkan alamat kontraknya, kita tunggu dan muncul teman-teman. Nah, di situ kita mendapatkan informasi teman-teman bahwa itu market cap-nya segitu, kemudian dari ownernya belum di renon ya teman-teman, kemudian untuk honeypot-nya bisa dijual teman-teman, kemudian dari kontraknya terdeteksi ada min 25, kemudian maksimal holdernya pemegang terbesar yaitu 7,67% teman-teman. Nah, untuk likuiditasnya itu dikunci 32 hari teman-teman. Nah, ini cara pertama teman-teman. Kemudian yang kedua, kita masuk ke bot kedua teman-teman. Nah, kalian bisa juga di Stay Sabu ini teman-teman. Di sana kita tinggal tempelkan kontrak. Nah, ini mungkin sepertinya lagi gangguan ya teman-teman. Nah, oke, next kita ke bot berikutnya teman-teman. Nah, di bot berikutnya di grupku ya teman-teman, itu sudah saya sediakan untuk alamatnya, yaitu di Monarch teman-teman. Nah, jadi di sana kita tinggal tempelkan saja token yang mau kita lihat. Nah, itu sudah keluar ya teman-teman, namanya ampersand. Itu market cap-nya 558 dolar market cap, liquidity-nya segitu. Nah, ini teman-teman, dari supply-nya kelihatan untuk yang liquidity-nya besar banget, kemudian yang di unlocked itu kecil, kemudian dari sini juga terlihat. Nah, ini dari kunci LP-nya ya teman-teman, likuiditasnya itu sudah terlihat juga di kunci 32 hari teman-teman. Kemudian untuk rupceknya ini teman-teman, masih kita harus tetap jaga-jaga karena owner bisa memodifikasi, kemudian owner juga bisa modifikasi, kemudian itu ada kontrak yang sama, 2 kontrak teman-teman. Nah, setelah cara ini itu kan kita sudah ketiga bot ya teman-teman. Seharusnya ada lagi bot save namanya teman-teman. Kemudian kita lihat di pokoknya teman-teman. Nah, kita lihat di pokoknya seperti ini teman-teman, tampilannya itu yang membeli ya teman-teman. Nah, kemudian kita lihat di bagian ini teman-teman, info, kita klik yang holder. Nah, di sini kita coba cek ya teman-teman, likuiditasnya apa benar terkunci atau memang itu bohong-bohongan teman-teman. Nah, ternyata setelah kita cek di sini dari likuiditasnya itu yang 91% itu fake atau bohong ya teman-teman.
dikuncinya. Tadi yang 32 hari di Mudra itu teman-teman. Kita lihat di PancakeSwap. Nah, cara mengetahuinya gimana? Ketika memang project itu benar dikunci, itu seperti ini teman-teman. Nah, ini teman-teman. Beda log yang benar ada lambang buku di likuiditasnya Pancake atau PancakeSwap-nya teman-teman. Sementara yang bohong itu tidak ada gambar bukunya teman-teman atau logo bukunya teman-teman. So kalian harus hindari teman-teman, walaupun tadi di beberapa bot sudah dikunci ya teman-teman untuk tulisannya, tapi di sini tidak teman-teman. Kita bisa juga lihat dev wallet checkernya ini teman. Nah di dev wallet checker ini itu kita bisa mengetahui aktivitas devnya teman-teman. Jadi sebelum kontrak dibuat atau sesudah kontrak dibuat ya teman-teman, itu ada tidak token yang disebar ke wallet lain, itu agar kita menghindari pump dan dump untuk penjualan si dev sendiri teman-teman. Memang ada beberapa dev yang menyebar tapi biasanya tidak banyak teman-teman, dan itu pun kalau memang niat devnya baik itu bisa dibikin untuk dana marketing teman-teman. Tapi ketika banyak banget yang disebar dan melakukan penjualan terus menerus, itu menandakan token itu nggak sehat ya teman-teman. Nah kemudian cara yang itu tadi tahap pertama ya teman-teman, dari segi kontrak teman-teman. Kita cek simpel-simpel saja teman-teman. Kemudian dari cara yang kedua, nih contoh, saya contohkan, ada tidak grup Telegram dari token tersebut teman-teman. Kalau tidak ada, mendingan kalian hindari juga teman-teman, karena kita tidak tahu info-info yang ada di token tersebut dari segi website atau apa gitu teman-teman. Kita tidak tahu teman-teman apakah ada info yang bagus atau tidak gitu. Nah ketika kita sudah tahu, aku contohkan ya teman-teman. Nah seperti token ini teman-teman. Nah seperti ini. Nah ketika kita sudah tahu grup Telegramnya, kita cek juga teman-teman. Ketika token itu memang bagus, itu memiliki web ya teman-teman. Dari webnya saja kita bisa lihat. Kalau biasanya banyak yang menggunakan blog, itu kita hindari juga teman-teman. Jadi kita harus cek juga webnya. Sebetulnya ada juga teman-teman cara mengecek web untuk kita tahu lokasi web itu dibuat di mana teman-teman. Nah setelah itu kita lihat di sini teman-teman, pemilik atau di grupnya nih teman-teman, ada tidak seperti pemilik, info tentang pemilik atau dev ya, terus admin, kemudian moderator, itu harus lengkap teman-teman. Menandakan memang project ini serius dibuat gitu teman-teman. Nah kemudian dari segi informasi, kita harus juga cek setiap anggota bisa dihubungi atau tidak. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini teman-teman, ini berarti menandakan bisa dihubungi teman-teman. Terus dari Telegram sendiri kita bisa lihat ketika token itu memang serius, biasanya lengkap ya teman-teman. Ketika launch itu ada website sama audit teman-teman. Itu nilai plus juga buat kita pertimbangkan untuk membeli koin teman-teman. Nah ketika kita lihat audit teman-teman, itu juga jangan mudah terpercaya teman-teman. Kita harus minta link dari audit tersebut teman-teman, sehingga kita dapat ngecek teman-teman ke dalam
website audit tersebut, apakah benar diaudit atau memang hanya gambar saja teman-teman. Nah kemudian juga kita lihat dari chat dari orang-orang teman-teman, apakah antusias atau tidak dengan project ini teman-teman. Ketika banyak yang antusias, bolehlah kita lirik token tersebut teman-teman. Tapi ketika orang-orang tidak antusias, itu mending lebih baik kita hindari, karena memang kenaikannya akan memakan waktu cukup lama teman-teman. Nah ini ya teman-teman, seperti token ini. Di situ disebutkan teman-teman, sudah lengkap ya dari websitenya, kemudian info kegunaan token ini untuk meta, dating, dApps, kemudian play to earn, kemudian legend of cut kill, kemudian stake, kemudian dapat reflection juga, ada NFT juga, game. Dari website ada, kemudian dari Twitter juga ada teman-teman. Nah ini untuk chatnya juga dari tanggal ini juga selalu update ya teman-teman. Nah mungkin itu cara-cara kita berburu token micin ya teman-teman. Cara-cara sederhana lah, biasanya aku gunakan seperti itu teman-teman. Untuk awal-awal kita gunakan seperti itu teman-teman. Untuk kedepannya ya kita tinggal melihat info di grup telegramnya sendiri teman-teman. Memang ini bukan cara yang ampuh, tapi setidaknya meminimalisir kita terkena scam honeypot atau rug pull teman-teman, karena itu memang tergantung dari pemilik sendiri teman-teman, tujuannya mau kemana. Nah mungkin teman-teman itu saja yang bisa saya bagi ya teman-teman. Di kondisi market seperti ini kita tetap harus safety lah ya teman-teman, untuk memilih token-token yang akan kita beli teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin itu saja. Mungkin kita akan bahas-bahas lagi di video berikutnya teman-teman. Jangan lupa gabung di channelku juga, di Telegram Dewa Iza channel. Kemudian ada grup juga untuk token-token Degen. Jadi kalian bisa dapatkan info-info dari token yang baru launch, kemudian juga ada info-info token yang memang lagi harganya lagi turun. Itu kalian bisa lihat info-infonya di situ teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya teman-teman. Oke, salam cuan ya teman-teman.